Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan manakib? Semoga selalu dalam kebaikan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan telah berkunjung dan kembali ke channel kami untuk mendengarkan ataupun menonton video-video yang kami upload. Semoga bermanfaat. Kali ini kita akan mendengarkan manakib daripada salah seorang ulama Kalimantan yang bernama Syekh Ahmad atau yang kita kenal dengan Datu Balimau, seorang juru dakwah pedalaman yang santun. Syekh Ahmad bin Mufti Haji Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari merupakan anak ketiga dari 12 orang bersaudara dari seorang ibu yang bernama Hamidah yang berasal dari desa Balimau, Kandangan. Di antara saudara dan saudarinya adalah yang pertama, Haji Abu Tolha, seorang yang berilmu luas yang wafat dan dimakamkan di Timbau, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Yang kedua, Haji Abu Hamid, seorang yang sangat berilmu yang wafat dan dimakamkan di ujung Pandaran, Sampit, Kalimantan Tengah. Yang ketiga, Haji Muhammad Arsyad, seorang berilmu dan menjadi mufti yang wafat dan dimakamkan di Pagatan, Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Yang keempat, Haji Sa'dudi, seorang yang kokoh dalam ilmunya yang wafat dan dimakamkan di Kampung Taniran Kuba, Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Yang kelima, Sauda. Yang keenam, Rahma. Yang ketujuh, Sa'adiyah. Yang kedelapan, Soleha. Yang kesembilan, Sunbul. Yang ke-10 Limir, yang ke-12 Apia. Kemudian Haji Ahmad mendapat pendidikan agama secara mendalam dari ayahnya dan ia pun sempat mendapatkan pendidikan langsung dari sang datu, yaitu Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari Kalampaya. Ayahnya adalah seorang mufti di Kerajaan Banjar, seorang ulama karismatik yang mengamalkan ilmunya, rendah hati, pemurah, penyabar, disegani, berpantang atau wara, juga berani menegakkan kebenaran dan membasmi kebatilan. Tak heran bila akhlak yang mulia ini terwariskan pada sang putra yang alim, yaitu Haji Ahmad atau Datu Balimau, juga dikenal sebagai seorang ulama yang berani, sehingga ia disegani oleh kawan maupun lawan, disayang dan dihormati oleh semua orang. Kawan-kawan manakib, pendengar setia, setelah dianggap oleh ayahnya, dirinya sudah sanggup untuk mengemban amanah Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan misi Rasulullah SAW. Ia pun dikawinkan terlebih dahulu di Martapura dengan seorang perempuan yang soleha, putri dari seorang alim, yaitu Putri Qadi Haji Mahmud bin Asiyah binti Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Setelah kawin di Martapura, ia mendapatkan tugas dari ayahnya untuk menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Balimau, Kandangan. Dengan ilmu yang ia miliki dari hasil belajar dengan datuk dan ayahnya yang berpengetahuan luas, dapatlah ia melakukan misinya sehari-hari dengan meyakinkan masyarakat untuk hidup beragama dan mengamalkannya. Ia selalu disambut dengan sambutan positif dan selalu diikuti oleh para muridnya, khususnya masyarakat daerah Balimau. Kawan-kawan manakib, dari hasil perkawinannya dengan seorang perempuan soleha, putri seorang Khodi dari Martapura, ia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala 6 orang anak, yaitu 4 orang putra dan 2 orang putri. Di antaranya Haji Muhammad Balimau, seorang alim yang menjadi qori. Yang kedua, Khadijah, bergelar dengan Dayang Rembai. Yang ketiga, Haji Khalil. Yang keempat, Ruqayyah. Yang kelima, Abu Bakar. Yang keenam, Nurain. Kemudian Datu Ahmad Balimau kemudian kawin lagi dengan seorang perempuan soleha yang bernama Hamidah, yang berasal dari Amuntai, dan ia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala 3 orang anak, 2 orang putri dan seorang putra. Di antaranya Khadijah, Muhammad Ali, dan Nurjana. Kemudian Datu Ahmad Balimau kawin lagi dengan seorang perempuan ataupun istri ketiga yang bernama Saleha, yang berasal dari Balimau, Kandangan, dan darinya ia dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 orang anak, 2 orang putri dan 3 orang putra. Di antaranya Sa'adiyah, Husain, Hasan, Abdullah Paki, Mahabbah,
Aman bin Mufti Haji Muhammad As'ad berkiprah sebagai generasi penerus ayah dan datuknya dengan penuh semangat dalam membangun masyarakat untuk meningkatkan keyakinan beragama dan memantapkan pelaksanaan ajaran agama Islam dengan tidak mengenal lelah dan tanpa pamrih hingga akhir hayatnya. Kawan-kawan manakib, pendengar setia, Haji Ahmad wafat di desa Balimau, Kandangan, dan dimakamkan di Balimau, Kandangan. Makamnya terkenal dengan nama Kubah Balimau dan diziarahi oleh para peziarah yang datang dari berbagai tempat dan daerah hingga saat ini. Makamnya termasuk dalam daftar objek wisata religius untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kandangan. Konon, menurut cerita masyarakat bahwa makam Syekh Haji Ahmad yang sekarang yang terletak di daerah Balimau adalah bukan tempat ia dimakamkan untuk pertama kalinya. Dahulunya, setelah ia wafat, dimakamkan di suatu tempat. Namun, makam tersebut tanpa diketahui telah hilang begitu saja. Tapi, pada suatu malam, terlihat satu cahaya terang benderang dari tempat makam ia pertama dimakamkan ke tempat makamnya yang ada sekarang ini. Kemudian, juga menurut para penuturan masyarakat, sebelumnya tempat di mana ia kali pertama dimakamkan telah dijadikan sarang maksiat oleh para pengundal. Oleh sebab itulah, makam-makamnya berpindah dengan sendirinya dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat yang lebih layak dan baik. Yang sangat disayangkan adalah bahwa kebanyakan keturunannya sampai saat ini belum terlacak seluruhnya. Kawan-kawan manakib sekalian, demikianlah manakib daripada Datuk Ahmad Balimau yang dapat kita dengarkan bersama-sama. Semoga kita bisa mengambil pelajaran, mendapatkan manfaat daripada yang kita dengar, dan juga kita selalu dalam limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kawan-kawan manakib sekalian, kita lanjut membacakan manakib daripada salah seorang ulama Kalimantan bernama Mufti Haji Muhammad Arsyad, teladan pribadi ulama yang tegas. Salah satu putra Mufti Haji Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Muhammad Arsyad yang dikenal dengan sebutan Mufti Lama. Ia termasuk cicit Syekh Muhammad Arsyad yang mewarisi ilmu-ilmu datuknya dan ayahnya dan menghimpun antara syariat dan hakikat. Muhammad Arsyad belajar di Tanah Suci Mekah beberapa tahun lamanya. Di antara guru-gurunya adalah Syekh Ahmad Ad-Dimyati, Mufti Asy-Syafi'iyah. Yang kedua, Syekh Yusuf. Yang ketiga, Syekh Ar-Rahbini. Ketika ia tiba dari menuntut ilmu di kota sumbernya, ia kemudian diangkat oleh Sultan Banjar menjadi mufti di kerajaan Banjar. Selain sebagai ulama, ia juga dikenal sebagai seorang pahlawan, seorang ulama yang berani menegakkan yang hak dan memberantas yang batil. Kasih sayang terhadap sesamanya, lemah lembut dalam berbicara, pemurah, adil terhadap yang benar, dan keras terhadap orang yang berbuat salah. Sehingga kasihlah semua lapisan masyarakat dan para pejabat. Ia selalu menegakkan dan menjalankan paham Ahlussunnah wal Jamaah dan menegakkan prinsip menyerukan untuk berbuat kebaikan dan mencegah terjadinya kemunkaran. Di samping jabatannya sebagai mufti di kerajaan Banjar, ia juga mengajar di dalam bidang berbagai ilmu agama, termasuk di antara muridnya adalah Sultan Adam Al-Wasik Bila. Mufti Haji Muhammad Arsyad pernah menikah dengan beberapa orang perempuan, yaitu pertama, Tilama di muara sungai Pemintangan namun tak mendapatkan keturunan. Kemudian, beliau menikah lagi di Sungai Karyas dengan seorang perempuan cantik bernama Tuan Inur, saudara Anang Ja'far, ayahnya Haji Muhammad Thayyib Lok Bangkai, seorang yang berilmu lagi mulia, juga tidak mendapatkan keturunan. Kemudian, ia menikah lagi di Balimau, Kandangan, dengan Tuan Rahimah, juga tidak memperoleh keturunan. Kemudian, ia menikah di Martapura dengan Ummu Salamah binti Mufti Haji Ahmad. Dari istri putri seorang ulama besar inilah ia mendapatkan 7 orang anak, 3 orang putra dan 4 orang putri. Di antaranya adalah Hafsah. Yang kedua, Haji Usman, seorang yang berilmu lagi mulia. Yang ketiga, Khadijah. Yang keempat, Sa'idah. Yang kelima, Haji Muhammad Hashim. Yang keenam, Saufara, istri Datu Lendak. Yang ketujuh, Haji Abdul Muttalib. Kawan-kawan manakib, Mufti Haji Muhammad Arsyad memiliki sifat-sifat kemuliaan seperti pemurah, pengasih, lemah lembut, sabar, dan seorang ulama yang wara'
sehingga ia selalu dikasihi oleh saudara-saudaranya, terutama adiknya yang bernama Haji Sa'aduddin Kubah Tanilan, Kandangan. Sejak wafatnya Mufti Haji Muhammad Arsyad, yang adik pun jarang sekali pulang ke Martapura karena ia merasa benar-benar kehilangan atas kepergian kakak tercintanya itu. Pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman bin Sultan Adam yang memerintah sekitar tahun 1857 hingga 1859 Masehi atau sekitar tahun 1274 sampai 1276 Hijriah, Mufti Haji Muhammad Arsyad yang juga disebut Tuan Mufti Lama bercita-cita akan pergi ke Tanah Suci Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Sebelum ia pergi, maka lebih dahulu ia mengunjungi kakak tertuanya, yakni Haji Abu Tolha, seorang yang sangat berilmu, yang ketika ia masih menetap di Pagatan, sebagai perwujudan sifat-sifatnya yang selalu menghormati dan memuliakan saudara tuanya, dan rasa kasih sayangnya terhadap kakak dan sesamanya. Namun, setibanya ia di Pagatan, ia mendapat sakit yang membawanya sampai meninggal dunia dan akhirnya dimakamkan di Pagatan, Kota Baru. Menurut catatan Haji Ismail Khotib, seorang yang berilmu dan mulia, Tuan Mufti Haji Muhammad Arsyad berpulang ke rahmatullah pada hari Sabtu 3 Likur, hari bulan Rabiul Awal 1275 Hijriah, di masa pemerintahan Sultan Abdurrahman bin Sultan Adam, atau kira-kira 48 tahun setelah wafatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang wafat 6 Syawal 1227 Hijriah. Kawan-kawan manakib, makamnya telah dibuatkan kubah oleh Mufti Indragiri Riau, Haji Abdurrahman Siddiq Sapat, selaku seorang cucu yang berbakti pada sang kakek tercinta. Kemudian dipugar atau direnovasi kembali dan menjadi bangunan permanen oleh pemerintah daerah tingkat 2 Kota Baru. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.